Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang aliran modern dalam Islam. Sejak era pasca Soeharto muncul berbagai gerakan dalam masyarakat Islam di Indonesia, mulai dari kelompok transnasional, fundamentalis, sekularis, hingga gerakan yang menempuh cara dakwah puritan, sosial, maupun yang berbasis kekerasan seperti JI, MMI, FPI, dan lain-lain. Ada juga kelompok yang bergerak melalui jalur politik radikal seperti HTI. Fenomena ini muncul sebagai respon terhadap pengaruh budaya barat atau dorongan untuk kembali pada ajaran Islam murni, yakni Al-Quran dan Hadis, demi mempertahankan identitas dan peradaban Islam. Gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama, pembaharuan Islam umum. Pembaharuan Islam adalah usaha mengembalikan ajaran kepada Al-Quran dan Sunnah sambil menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan tantangan modern. Tujuannya untuk memperbaiki praktik keagamaan, menghapus penyimpangan, dan menjawab kemunduran dunia Islam. Yang kedua, gerakan pembaharuan Islam pada masa Salafi. Makna salaf tersendiri berarti pendahulu yang soleh, bukan sebutan untuk kelompok tertentu. Ini merujuk pada generasi awal Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian masa pramodern, gerakan kembali ke ajaran murni muncul sejak perdebatan teologis awal, terutama melalui Ahmad bin Hambal yang menolak rasionalisme. Teks diutamakan dibandingkan akal, menolak teologi spekulatif, dan berpegang pada Al-Quran, Hadis, dan juga ijma. Pada masa modern, dipelopori Afghani, Abduh, dan Rashid Ridho, fokus mereka itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menolak taklid buta terhadap mazhab, mengharmonikan wahyu dan akal untuk menghadapi modernitas, dan gerakan ini berkembang dalam bidang politik, sosial, dan pendidikan, serta menjadi inspirasi berdirinya gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, gerakan Salafi di Aljazair, Maroko, Tunisia, hingga Masyumi di Indonesia. Kemudian selanjutnya gerakan pembaruan Islam masa modernis. Modernisme menekankan kebangkitan Islam melalui pemikiran rasional dan etika modern. Reformisme fokus pada pemurnian ajaran pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gerakan ini menentang tradisi dan kemunduran Islam. Di Indonesia muncul dalam perlawanan kaum adat dan penjajahan. Tokoh-tokohnya antara lain Afghani dan juga Abduh. Selanjutnya pembaruan pemikiran Islam di era reformasi. Pembaruan di era modern banyak mempengaruhi Ibn Taimiyah, Wahab, Abduh, hingga pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman. Di Indonesia, pembaharuan mulai tampak sejak awal abad ke-20 melalui Muhammadiyah dan Persis yang menekankan pemurnian akidah, ijtihad dibanding taklid, rasionalisasi ajaran. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan kelompok tradisional yang akhirnya mendirikan NU pada tahun 1926. Memasuki paruh kedua abad ke-20, pembaruan Islam semakin bersifat teologis dan juga politis, sama seperti gelombang pembaruan di berbagai negara Islam lainnya. Pembahasan selanjutnya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan pembaruan Islam. Sejak kebangkitan nasional, berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan NU muncul dan berperan dalam pembaruan Islam di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dipandang sebagai gerakan reformis modernis yang menekankan kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah, pembaharuan Muhammadiyah dan terlihat pada penguatan pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan ini menekankan penggunaan akal, rasionalitas, dan pembaruan pemikiran tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Sebagai organisasi besar, NU berperan dalam bidang agama, sosial, budaya, hingga politik. NU pernah terjun ke politik praktis pada masa awal kemerdekaan. Sebagai gerakan sosial keagamaan, NU memadukan tradisi, budaya lokal, dan nilai-nilai Islam untuk merespon perubahan zaman. Tokoh NU seperti Gus Dur memberi pengaruh besar pada pluralisme dan wacana keislaman di Indonesia. Sebagai organisasi pembaharu, Muhammadiyah dan NU berhadapan dengan tantangan abad ke-21. Bagaimana menjaga kemurnian ajaran, tetap relevan, dan mampu memberikan jawaban terhadap dinamika sosial modern. Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.